Uji aktivitas antimalaria in vitro dari ekstrak etanol batang tanaman Ashitaba. Malaria merupakan salah satu penyakit parasit yang masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di dunia, terutama di negara tropis dan subtropis. Salah satu faktor utama penyebab peningkatan infeksi tersebut adalah timbulnya resistensi terhadap obat anti-malaria yang tersedia. Resistensi terhadap obat malaria dapat diatasi salah satunya yaitu dengan cara memanfaatkan tumbuhan yang berpotensi sebagai anti-malaria untuk dijadikan sebagai obat malaria baru yang efektif dan aman karena berasal dari tumbuhan, di mana tumbuhan yang diduga dapat mempunyai potensi sebagai obat malaria adalah tanaman Ashitaba atau Angelica cascade. Nah, untuk menguji aktivitas antimalaria, pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara metode in vitro menggunakan parasit Falciparum strain 3D7, di mana parasit tersebut merupakan strain yang masih sensitif terhadap klorokuin. Di mana pada penelitian ini dilakukan prosedur uji malaria dengan menggunakan 2 mikroliter larutan uji dengan berbagai konsentrasi yang diambil dan dimasukkan dalam tiap sumuran pada mikroplat, lalu ditambahkan 198 mikroliter parasit sehingga diperoleh konsentrasi akhir dari sampel uji sebesar 100 mikrogram per mililiter, 10 mikrogram per mililiter, 1 mikrogram per mililiter, 0,1 mikrogram per mililiter, 0,01 mikrogram per mililiter, di mana lempeng uji selanjutnya dimasukkan dalam kamber dan diberikan mix gas, di mana kamber yang berisi lempengan uji tersebut diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kultur kemudian dipanen dan dibuat hapusan darah tipis dengan pewarnaan diamsam 10%. Dan pada penelitian ini menggunakan kontrol negatif, larutan DMSO, dan kontrol positif menggunakan klorokuin. Untuk uji secara in vitro ini menggambarkan aktivitas anti-malaria terhadap parasit Plasmodium falciparum pada fase eritrosit. Karena parasit ditumbuhkan seolah-olah berada dalam sel darah merah pada tubuh. Parasit yang digunakan dalam penelitian ini adalah parasit Plasmodium falciparum strain 3D7. Nah, Plasmodium falciparum strain 3D7 yang sensitif terhadap klorokuin. Berdasarkan hasil pengujian, persen hambatan terbesar ditunjukkan oleh ekstrak etanol batang Ashibata pada konsentrasi 100 mikrogram per mili dengan nilai persen penghambatannya sebesar 67,75%. Sedangkan persen penghambatan terendah yaitu pada konsentrasi 0,01 mikrogram per mili dengan nilai persen penghambatan sebesar 7,56%. Nah, di sini ada nilai LC50 menunjukkan konsentrasi yang dapat menghambat 50% pertumbuhan sel. Nilai LC50 menurut kategori Gassler menyatakan bahwa aktivitas anti-plasmodium zat uji yang dilakukan secara in vitro terbagi menjadi 3, yaitu ada zat uji dengan aktivitas paling baik bila nilai LC-nya itu kurang lebih 10 mg per mili, aktivitas baik bila nilai LC-nya antara 10 sampai 50 mikrogram per mili, dan aktivitas kurang baik bila nilai LC-nya besar dari 50 mikrogram per mili. Hasil nilai LC50 ekstrak batang Ashibata adalah 11,07 mikrogram per mili. Aktivitas antimalaria batang Ashibata termasuk dalam kategori baik karena nilai LC masuk dalam rentang 10 sampai 50 mikrogram per mili.
Senyawa yang diduga dapat menghambat pertumbuhan parasit pada batang Asihaba adalah senyawa kalkon, yaitu salah satu jenis dari senyawa golongan flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki mekanisme aksi dalam menghambat pertumbuhan parasit dengan dua target utama, yaitu satu, membran yang dibentuk parasit malaria stadium intereritrositik, yaitu jalur permeasi baru. Dengan cara menghambat transport nutrisi yang dibutuhkan parasit. Yang kedua yaitu ada vakuola makanan parasit malaria, yaitu dengan menghambat proses degrasi hemoglobin dan detoksifikasi heme. Baiklah, di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Aktivitas Anti Malaria, Ekstrak Air dan Etanol Tanaman Obat berdasarkan penghambatan pembentukan beta hematin. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp melalui gigitan nyamuk Anopheles sp betina. Salah satu mekanisme parasit yang dijadikan target pencarian obat anti malaria adalah mekanisme penghambatan pembentukan hemozoin. Nah, di sini dilakukan uji aktivitas malaria. Fraksi yang diperoleh dibuat konsentrasi 1000 ppm sebanyak 20 mikroliter, lalu dicampur dengan Twin 20 22,2 ppm 90 mikroliter dan larutan 111,1 mikrometer hemin klorida dalam buffer asetat pH 4,8 sebanyak 90 mikroliter dalam mikroplet 96 sumuran, lalu diinkubasi dalam inkubator selama 3 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya diukur dengan ELISA reader pada panjang gelombang 405 dan 620 nm. Selanjutnya dilakukan screening fitokimia ekstrak dengan aktivitas anti malaria paling tinggi. Nah, ekstrak dengan aktivitas anti malaria paling tinggi dilakukan screening fitokimia secara kualitatif dengan metode Harborne. Dilakukan uji alkaloid, uji steroid, uji kumarin, uji flavonoid, saponin, tanin, dan quinon. Nah, hasil uji aktivitas anti malaria dilakukan terhadap 13 ekstrak air dan ekstrak etanol dari 13 jenis tanaman. Nilai persen hambatan dapat dilihat pada tabel 1, di mana ke-13 tanaman ini yaitu tanaman salam Kamboja, mimba, pule, buah Makassar, jung rahap, murbei, bidara, tabat barito, cuplikan, sri gunggu, rumput mutiara, bawang dayak, akar kuning yang dilakukan pengujian aktivitas malaria pada ekstrak air dan ekstrak etanol pada 13 tanaman tersebut. Nah, berdasarkan tabel 1, nilai hambatan pembentukan beta hematin paling tinggi yang artinya memiliki aktivitas anti malaria paling tinggi yaitu pada ekstrak air daun jung rahap, yaitu sebesar 58,48%. Ekstrak air daun jung rahap yang selanjutnya akan diuji nilai LC50 dan screening fitokimia. Nah, nilai LC50 ekstrak air dan jung rahap berdasarkan hubungan antara konsentrasi ekstrak dan persen hambatan didapat sebesar 51,50 ppm. Dari tabel konsentrasi ekstrak air daun jung rahap menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin tinggi juga nilai persen hambatannya. Maka artinya aktivitas anti malarianya juga semakin baik. Nah, selanjutnya dilakukan screening fitokimia ekstrak air daun jung rahap. Screening fitokimia untuk mengetahui golongan metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak air daun jung rahap. Hasil screening fitokimia pada ekstrak air daun jung rahap terdapat golongan flavonoid, saponin, dan tanin, di mana bisa dilihat pada tabel hasil screening fitokimia ekstrak air daun jung rahap, yaitu didapatkan hasil positif mengandung senyawa
flavonoid, senyawa saponin, dan tanin. Aktivitas antimalaria ekstrak metanol kulit batang cempeda terhadap Plasmodium falciparum sensitif dan resisten kloroquine. Ekstraksi kulit batang cempeda, serbuk kering kulit batang cempeda dimaserasi secara suksesif dengan N-heksan. Lalu diklorometana dan metanol masing-masing selama 3 hari. Di mana setiap hari disaring dan diremaserasi menggunakan pelarut fresh. Ekstra metanol lalu dikeringkan dalam penguat putar dan dengan penurunan tekanan sampai ekstra menjadi kering. Ekstra metanol selanjutnya diuji aktivitas antimalarianya secara in vitro terhadap kedua strain P. falciparum. Dan pada uji aktivitas antimalaria, ekstrak metanol dilarutkan dengan DMSO dan disaring secara steril dengan membran filter 0,22 mikrometer. Larutan ini kemudian dimasukkan ke dalam mikrowell yang berisi suspensi P. falciparum dengan persen parasitemianya yaitu 1%, kemudian diencerkan secara seri dengan medium sehingga diperoleh konsentrasi akhir bahan uji di dalam mikrowell sebagai berikut, yaitu 100, 10, 1,0, 0,1, dan 0,001 ml. Dalam masing-masing mikrowell ini mengandung hematokrit 4%. Sebagai kontrol negatif digunakan DMSO yang diencerkan dengan cara yang sama sehingga diperoleh konsentrasi DMSO akhir yang tidak lebih dari 0,5%. Kontrol positif klorokin di fosfat juga dipersiapkan dengan cara yang sama dan dibuat dalam konsentrasi-konsentrasi yaitu seperti 10, 1,0, 0,1, 0,01, dan 0,001. Campuran bahan uji dan suspensi parasit ini kemudian diinkubasi dalam inkubator CO2 pada suhu 37 Celcius selama 48 jam. Setelah diinkubasi selama 48 jam, dibuat hapusan darah tipis di atas objek gelas. Hapusan darah ini kemudian dikeringkan, difiksasi dengan metanol, diwarnai dengan pewarna Giemsa, dan dihitung jumlah eritrosit yang terinfeksi P. falciparum. Total eritrosit yang dihitung di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000. Penghitungan dilakukan terhadap 5.000-an eritrosit. Dari data jumlah eritrosit yang terinfeksi P. falciparum ini selanjutnya dihitung persen parasitemia dan persen penghambatan zat uji terhadap pertumbuhan P. falciparum. Nah, untuk pengujian aktivitas antimalaria dari ekstrak metanol dan kloroquine di fosfat dilakukan secara in vitro terhadap kultur P. falciparum strain 3D7 dan G2300 yang tidak disinkronisasi terlebih dahulu. Pada pengujian dilakukan secara 20 atau 2 kali dengan lama inkubasi 48 jam. Setelah 48 jam, kultur dibuat hapusan darah tipis di atas objek gelas, difiksasi dengan metanol dan diwarnai dengan Giemsa, lalu dihitung jumlah eritrositnya yang terinfeksi. Dari data yang diperoleh, selanjutnya dihitung persen penghambat bahan uji dari ekstrak metanol dari berbagai konsentrasi. Nah, dari ekstrak yang memiliki aktivitas antimalaria dengan nilai LC50 yang lebih kecil daripada 5 ml dikatakan sangat aktif. Lalu untuk 5-50 ml termasuk aktif. Lalu pada 50 sampai 100 ml termasuk kurang aktif yaitu aktivitasnya yang lemah. Dan LC50 lebih besar daripada 100 ml dikatakan tidak aktif sebagai antimalaria. Merujuk pada batasan yang diberikan ini, tampak bahwa ekstrak metanol memiliki aktivitas yang kuat atau termasuk sangat aktif sebagai antimalaria terhadap P. falciparum. Nah, dibandingkan dengan kloroquine,
Aktivitas ekstrak metanol ini masih jauh lebih rendah, kira-kira 1/1410 kali aktivitas kloroquine terhadap P. falciparum sensitif kloroquine. Nah, oleh karena itu sangatlah memungkinkan bahwa senyawa-senyawa yang lain aktif sebagai anti malaria lalu memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai obat malaria pengganti kloroquine. Nah, senyawa-senyawa yang dengan kerangka struktur molekul dan gugus-gugus fungsional yang berbeda dari kloroquine kemungkinan besar memiliki mekanisme aksi yang berbeda dengan mekanisme aksi kloroquine dalam hal membunuh atau menghambat pertumbuhan plasmodium. Dan dengan demikian diharapkan bahwa senyawa-senyawa tersebut dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan plasmodium yang sudah resisten terhadap kloroquine. Merujuk pada hasil-hasil penelitian yang dirangkum kembali dan terlihat bahwa banyak senyawa menunjukkan aktivitas sebagai anti malaria sebagai memiliki satu atau lebih gugus fenol di dalam struktur senyawanya. Nah, senyawa-senyawa tersebut dapat berupa tanin, flavonoid, lignan, stilben, kumarin, kuinon, dan sebagainya.